Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Mara aku semua, saudara Mara. Berjumpa lagi pada sore hari ini di Pojol, podcast yang digegahi oleh Belajar Aromatik. Wes. Karena kemarin itu podcast mendadaknya tersedak pula, jadi hari ini kita ulang lagi ya, kawan-kawan ya. Hari ini semalam tuh di tengah ada manajer kita, yang di tengah kali ini kita ada personel Belacan Aromatik, posisinya di keyboard, yaitu saudara Firman. Tapi sebelum itu perkenalkan, saya Rakis. Yang di sebelah saya nih saya Firman dan pakcik kita Mad Rock. Wah, itu dia. Kami lagi mendengarkan apa? Kami dengarkan acara di depan tuh. Keyboard. Kalau kemarin berbunyi orang tanding rebana, hari ini berbunyi orang tanding keyboard. Kan lagu anak Medan, anak Medan, anak Medan. Tapi kan katanya lomba pantun. Mungkin dia kan lagu anak Medan kan terakhir-terakhir bang, berarti mungkin acara udah selesai gitu. Udah selesai. Itu lagu anak Medan nih apa mainnya biasanya di ending-ending selesai joget-joget. Hah? Masih Jackson nih, enggak? Oh, Jackson. Atau orang ini gladi penutupan? Jackson. Jackson apa? Bina maru tengah petang nih. Kalau ada anak Medan, anak Rumbai. Baik kawan-kawan semua, saudara Maraku yang tercinta. Oke, ini podcast Pojol yang keempat mungkin ya. Melanjutkan dari posisi kita yang dulu podcastnya di rumah Encik Mat. Sekarang 2 episod selanjutnya ni kita berada di Taman Budaya Provinsi Riau, tepatnya Rumah Musik Sulaiman Syafi'i. Dan kemarin pernah kita bahas juga, kita ulas-ulas sedikit tentang bagaimana penamaan tempat ini. Dan melanjutkan dari cerita kita kemarin tu, masih banyak lagi yang membuat kita sangat penasaran, apalagi tentang istilah-istilah Melayu ya kawan-kawan ya. Dan kalau berbicara tentang hal ini ni, saya paling senang kalau Encik Mat ada sini ni. Jadi bual kita ni ada serius, ada menyanyah tu. Dia menyanyah ni ada ilmu. Entah apa ni kan jadi. Jadi ada juga yang menyarankan bang. Katanya dalam kehidupan sehari-hari kita ni kan banyak memakai istilah-istilah, apalagi mak ayah kita tu kan sering memakai istilah apa namanya tu, macam kau ni macam belacan, macam beruk menculik belacan gitu kan. Engkau ni macam apa? Macam ketak dalam sumpit. Itu kan Banyak banyak macam sebetulnya bang. Bisa tak abang apakan sikit atau pengalaman sendiri lah kan, kita di kampung kan banyak apa ni, jumpa hal-hal macam tu. Tapi kita kadang tak sempat kita terfikir kan gitu kan, tak pernah kita bahaskan gitu kan. Sebetulnya itu dekat sikit bang, dia kadang tak nangkap dulu. Dengar kak? Dengar main itu main. Itu kalau dengar. kita tengok hebat ya orang Melayu, hebat. Hebatnya orang Melayu ni dia memberi nasihat. Kalau memberi nasihat tu tidak langsung verbal dengan kata-kata engkau harus begini, tidak, ataupun dengan marah. Dengan marah misalnya mak kita di kampung tu dia sayang anak, tapi ada juga tetap ada marahnya juga gitu kan. Kalau kita kan dengan anak juga gitu, kadang-kadang ada juga emosi gitu dengan anak, tapi tak, betul, pengucapan kita kan tak sampai hati, harus memarahkan anak sampai memaki-maki. Ya, betul. Karena banyak pun itu kan bagian daripada doa. Misalnya gini, macam tadi engkau ni macam apa? Macam beruk culik belacan gitu. Beruk culik belacan. Itu kan sebuah sebetulnya amarah sebetulnya kan. Bilulah awak tengok belacan apa beruk menculik belacan kan. Dan kita bisa bayangkan bagaimana bentuknya. Kan gitu kan. Misalnya ini apa? Macam kereta dalam sumpit. Jadi kereta dalam sumpit tu kereta dalam tempat bakul macam apa. Dia boleh jalan-jalan gitu situ. Itu. Jadi dia macam itulah perilaku. Dia perilaku memang dia banyak ke binatang atau hewan gitu kan. Ya. Itu yang sebetulnya dia marah sebetulnya. Apa salah cakap? Cuma kau duduk diam ngapa? Sebetulnya perlu juga sampai gitu, tapi ini dia tidak menyampaikan dengan kiasan. Hebatnya dia dengan kiasan. Tidak secara verbal betul ya. Mungkin kita pernah dengar budak ni paling degil. Pukul kepala dengan senduk pun tahu. Ya kan? Ya.
ngamuk pakai sendok. Iya. Rupanya kalau pukul pakai sendok itu kata orang biar dia lari ke hutan. Jadi tak nampak lagi. Iya. Marah Rupanya marahnya tak sampai hati. Tapi dia tak mungkin lah muka kepala anak pakai sendok. Iya, tak mungkin lah. Barangnya sendok nasi, sendok gulai kan. Tapi dia marah sebetulnya. Sama juga macam apa? Kartun Upin tu. Bertuah punya budak bertuah ya. Itu marah sebetulnya tapi doa juga ya tak. Jadi kalau dia kena Melayu kuat dengan adat, dengan adab, dengan etika, apalagi estetika. Jadi dia menggunakan istilah-istilah itu bagaimana untuk lebih santun, lebih mana walaupun kepada anak. Okey bang, kita beri sejenak ya bang ya. Kita apa kan. Okey, ini tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jaringan kurang bagus ya bang itu tadi sedikit bual-bual kita tentang bagaimana istilah-istilah dalam Melayu. Tapi ada juga bang istilah yang dipakai ni melekat pada suatu nama benda bang. Tak usah jauh-jauh, mungkin dari alat musik ada, dari apa ada. Kerana sesuai dengan karakter atau bunyi dia atau fungsi yang itu. Di mana? Kalau kita tengok. Itu betul tu. Yeah. Banyak macam alat musik. Kita lebih dekat dengan musik. Karena memang kita kan memang dunianya musik gitu kan. Jadi kita cuba bahas musik dulu tak? Okey, boleh, bisa. Contohnya mungkin gong lah paling sederhana. Mungkin dia ngambil esensi dari bunyi gong tu. Gong. Wah, ketepak gitu. Iya. Bisa jadi ya tak? Ada lagi? Kalau kita tengok memang betul itu. Esensi. Karena dia bunyi gong, macam gong kan bunyi dia panjang. Ya. Gong hebatnya memberi penamaan itu pasti dengan bentuk, dengan bunyi, kan sifatnya. Sifat macam ketepak tadi kan. Namanya apa ketepak? Karena memang warna bunyinya memang ketepak gitu. Ketepak gitu ya. Macam kompang. Kompang. Kalau sekarang kan penamaan itu kan dia sudah menjadi nama benda itu, bukan dari esensi bunyi lagi gitu kan. Iya. Kompang rupanya ada dua bunyi. Kom dengan pang gitu misalnya kan. Pang lebih kuat, kom itu mungkin lebih di tengah. Kalau kita kaji secara organologinya betul tuh. Iya betul. Iya kan? Banyaklah macam dangkung itu kalau kita betul kita kan tangkap dangkung apa nih gitu. Dia dari bunyi gendang juga sebetulnya, guys. Berarti dari timbre alat musik kemudian dilafazkan menjadi nama seperti diverbalkan begitu ya. Okey. Atau mungkin yang dari ini ada punya warna bentuk lain yang bernamaan benda dari apa? Bunyi kemudian dia menjadi nama benda tersebut. Kawan-kawan mungkin bisa komen ya. Betul. Atau ada alat musik lain yang penamaannya memang betul-betul dari istilah timbre bunyi alat tu kan. Ataupun tak usah alat musik lah, yang lain pun bisa gitu kan. Entah berak. Bisa jadi kan untuk kawan-kawan semua yang ada di Indonesia gitu kan. Indonesia nih ramai nih tradisinya gitu kan. Siapa tahu tiap daerah masing-masing ada esensinya masing-masing. Itu dia. Saya kan udah babai ledah ini. Apa ya cepat. Jadi itu kalimat kata yang mewakili dari sifat benda tersebut. Perilaku Iya betul. Gitu. Kalau lain macam singo. Ya kan? Mengaum. Coba. Harimau. Ya. Apa tuh? Harimau. Bunyi dah garang kan? Harimau. Kalau kucing. Tapi kalau diganti nama kucing tu harimau bisa tak? Tak sesuai badan dengan garang dia dengan nama itu kan? Ya betul. Harimau pakai nama kucing. Lain pula ya tak? Kau tak. Gila itu. Ya, sebetulnya itu semuanya dengan penamaan itu cocok. Jadi mempermudah sebetulnya mempermudah mengingat segala macam ya. Kemudian
berdasarkan persetujuan sebetulnya. Gitu. Kalau bahasa Tembilahan ganjil-ganjil atau gimana, Man? Sama aja. Kalau Tembilahan kokong lebih. Bahasa masih paling gebana kokong lebih lah. Nah, ya kalau saya di Jakarta gebana sih. Kalau kompang itu tarbang. Tarbang kok. Tarbang. Kalau di Betawi itu tarbang. Tarbangan gitu ya. Marawis, Marwas gitu. Kalau kita tengok memang dia penama-penamaan itu sebetulnya guys tetap persetujuan bersama. Iyalah. Apakah setuju ini namanya mancis? Apakah setuju kita namakan korek api? Iya kan? Kalau kita beri nama dia air macam mana? Dia kan persetujuan sebetulnya. Dia bisa berubah. Tapi kalau ternyata bentuk sifat tadi benda tersebut dengan ungkapan itu cocok, kenapa tidak gitu ya? Jadi itu. Iyalah. Apalagi penamaan daripada benda, misal alat musik tadi. Tapi paling banyak alat musik itu penamaannya berasal dari timbre suara ya, dari situ. Mempermudah ya, betul juga tuh. Banyak lagi menarik lagi ya. Sifat manusia itu itu juga menjadi penyebab. Penyebab juga. Salah satu. Seperti yang kau sebut tadi, misal berak gitu kan. Kalau kita tengok perilaku berak itu kan perilaku agak ledah gitu kan. Iya, kalau berak ini sebetulnya Bang, kalau dalam bahasa berak itu kan dipakai itu khusus untuk keadaan darurat atau memang sedang besar-besarnya Bang. Berak. Dan dia cepat kan. Cepat lugas dan serak Bang. Berak gitu kan. Nah, ini sebagai ilmu. Karena kata berak ini semua orang pasti tahu. Tahu. Dan ini tak perlu kita sensor atau kita skip lah. Kan karena dia menjadi ilmu. Tapi karena ini yang paling selalu kita alami setiap hari gitu kan. Orang kalau lagi panik berlari ke WC pasti orang bilang, "Oh, saberak." Kalau biasa-biasa ya, beol. Keluarnya langsung. Beol Bang kalau yang sopannya. Cantik-cantik sikit lu nak keluar ya. Ini boleh dah. Tapi kalau barangnya Iya itu. Iya gue kena. Itu Bang. Oke, tadi itu berbual yang sangat ledah sekali ya, tapi ada ilmunya sebetulnya kalau kita menanggapinya dengan positif. Mulai miang saya nunggu. Oke, kita break agak semenit, kita ngopi sekejap, tapi jangan kemana-mana, kita dengarkan sedikit lagu dari Belajar Aromatik, Perak Langit. Baik saudara-saudaraku semua, tadi kita sudah melewati pada sholat maghrib dan kita lanjutkan di sesi terakhir ini pojol yang digagahi oleh Belajar Aromatik ini project pojol episode 4
Dan kita sekarang berada di Taman Budaya Provinsi Riau, tepatnya di Rumah Musik Sulaiman Syafi'i. Nah, tadi kita membahas istilah-istilah dalam Melayu yang sering digunakan oleh masyarakat Melayu sendiri dalam kesehariannya, Bang ya. Terlebih lagi dari mak ayah kita yang sering menggunakan istilah ataupun ungkapan-ungkapan Melayu yang kadang kita sendiri menggunakannya, tapi kita sendiri pun kadang belum khatam maksud dan maknanya kan. Itulah kadang semacam kalau kita tanya, apa belum makan misalnya kan, makan hapu dengan ayam, dengan ayam, apa nama dengan ayam tu kan. Itu bang, istilah-istilah macam itu tu kan sering kita pakai tapi kita tak tahu. Tapi kita penggunaannya sedap ya. Penggunaan sedap dan kita pun faham gitu kan. Faham maksudnya. Betul, itu dia. Kalau dalam istilah bahasa Banjar ada tak man? Kira-kira pakai mik man. Mana? Mik 2 biji nyoy. Besoklah tambah lagi. Agak melorot. Gemulai dia sikit. Kalau dalam istilah bahasa Banjar ada tak man, macam betuah udah ni. Dia itulah bahasa gini. Apa? Kalau di bahasa Banjar tuh kalau saya pribadi untuk pilihan dia mungkin entah itu mungkin dari bang, mungkin bawaan dari bahasa Banjar Kalimantan ini tak tahu lah Dia itu kadang kalau menyampaikan kurang percaya dengan satu orang tuh, gading imuk. Sebenarnya kalau tahu gading itu kan gading gajah. Gading gajah ya. Tapi dipakainya untuk bahasa gitu. Misalnya kurang percaya dengan seseorang. Orang tuh cakap bla 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 bla. Cakap itu gading imuk. Gading itu yang enggak tahu kan itu gading gajah gitu kan. Tapi orang tahu kalau itu bahasanya itu bohong gitu. Bual aja kau ni gitu. Bual aja kalau kita bahasa Melayu Riau kan. Ya. Sorry, stand-nya tanggal. Jam itulah tanggal semua ya tak. Time itu. Nampak kerja awak ni. Banjar mungkin itu bang. Berarti dia lebih ke apa ya? Mengibaratkan gading tu mungkin dia kuat, keras gitu kan? Mungkin bisa jadi. Jadi bahasa Banjar tu apakah ada makna kata arti lain kata gading? Kalau bahasa Banjar enggak, sejauh ini tetap cuman itu aja bang. Tetap gading imuk gitu ya. Tetap gading imuk. Kalau pengertian ke yang lain tak ada loh. Gading imuk. Tetap gading. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak. Ya betul. Gading yang tak retak gitu kan. Tak ada tuyul yang tak botak. Saya cakap tuyul setiap maghrib ni. Pisau. Ini kita dapat lighting dari lampu Taman Budaya yang terpacak dekat tengah rumput tu. Ada tambah lagi dengan lampu HP dari bawah. Miriplah macam acara horor kan. Oka. Ini kira warna hitam nampak. Dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Melayu dan mungkin saya sendiri pun tidak menguasai ya. Tapi betul. Bahasa sehari-harinya tetap dipakai macam tungkus lumus, macam pecah ke darah. Tapi awak tahu di kau ni tak bangkit macam ke darah ke je. Awak tahu kan artinya tidur je sepanjang hari kan gitu. Apa? Cekik ke darah apa? Cekik ke darah, cekik ke sembuh. Itu lebih ke makan mungkin kan? Makan. Mungkin kalau apa tadi? Todong muncung bang Mat tu nak bercakap pun juga. Cakap dulu. Dia tengah sibuk betul stand lah, kronyoy. Kalau apa? Cekik ke sembuh. Cekik ke sembuh, cekik ke darah. Cekik ke darah mungkin kalau pribadi tak yang bukan orang Melayu tapi tinggal di tanah Melayu gitu kan. Dan bahasa Melayu pun pandai pula sekarang. Mungkin kalau anggapan awak mungkin cekik sembuh, cekik darah tu mungkin kerana belum makan apa segala macam. Leher ni tercekik gitu. Oh gitu ya. Dia ada tercekik gitu kan. Gitu kan itu. Cekik kesembur dia tu kalau bahasa Indonesia ya. Iya, tersembur dia. Cekik ke darah. Indonesia rayanya tu. Ya, Indonesia rayanya. Ya, enggak juga dia apa-apa ya. Dia memang gitu dia. Memang merek tu. Tapi Kis ada istilah Melayu lagi ya. Kita tidak semua orang bisa apa? Tahu gitu. Ya, betul. Kan? Itu tadi ada bincang tentang sagu hati. Sagu hati ni semacam apa? Reward dah bang, hadiah lah ya. Sagu hati kan semacam reward. Ngapa sagu hati ya? Kalau menurut pendapat kacamata kita menengok bahawa sagu hati ni
sagu ini jelas jenis makanan gitu kan. Makanan orang Melayu dia menyebutnya sagu. Iya betul. Ya kan, sagu. Kemudian hati kita lah gitu kan. Bisa jadi dia mengartikan bahwa sagu hati itu adalah sebuah penghargaan mungkin. Ya, penghargaan atas yang telah kita buat gitu. Apa yang kita jasa lah, semacam jasa, imbalan jasa-jasa yang kita buat. Jadi sagu hati ini dia sejenis sagu kan makanan. Ya, makanan. Jadi bisa jadi bahwa kebahagiaan orang dulu tuh mungkin kita cukup makan ini dah lah. Sederhana tapi sederhana. Puas. Mengartikan sederhana itu begitu mungkin ya. Jadi tak lebih-lebih lagi. Jadi sagu hati itu sebagai imbalan pekerjaan mungkin bisa jadi. Ya dia tak bisa juga punya takaran-takaran yang pas gitu. Iya betul. Jadi ada juga kalau dulu kan dia maklum lah orang dulu mungkin orang kampung lebih dia dengan pekerjaan itu tak tahu dia berapa munakar. Kan kalau ini berapa pekerjaan ini bisa jadi dia bervariasi. Betul. Kalau sini menunjukkan ini sagu hatinya berbeda dengan tempat lain. Ya kan mungkin persoalan kebahagiaan kesenangan aja sebenarnya. Kepuasan hati ya. Kepuasan hati. Jadi kalau kita tadi bicara tentang honor, honor rasanya honor ini dah menjadi ada takaran yang pas. Betul. Gitu kan, profesional bekerja. Bukan berarti sagu hati itu tidak profesional bekerja, tetap profesional bekerja, tapi ada timbang raso dia. Iya, betul. Terhadap pekerjaan itu gitu. Atau orang yang dibantunya itu gitu. Saudara tak ada pakem-pakem kan? Tak ada. Ya. Gitu. Kadang bisa berbentuk duit, kadang bisa bentuk nasi kunyit kan? Iya. Tanda balas seperti itu. Kalau kita kayak lagi ada misalnya kenapa ada nama mati ubat? Mati ubat. Ini mati ubat kan? Mati ubat. Kalau mati ubat ni kita bisa tengok bahwa mati ubat kan pula namanya mati ubat. Berarti kan berhenti untuk berubat bisa jadi kan? Berhenti berubat bahwa penyakitnya sudah tak ada lagi. Sudah tak ada lagi, kan? berhenti berubat gitu kan? Berhenti ubat. Kemudian mati ubat ni berarti berhentilah berubat. Kalau kita bisa definisikan itu menurut kita ya macam itu. Tapi setelah mati ubat tu ada lagi asam garam. Asam garam. Asam garam itu. Jadi kalau kita asam garam ni macam mana menurut pandangan itu tentang asam garam ni? Lebih ke apa lah berarti kan? Asam garam. Kalau rasa kemudian kalau di apa kan biasa kalau banyak kan dah tahu kalau ini lebih kepada pengalaman kan. Cuma kan pasti ada alasan seperti itu. Ini alasan ini yang penting yang perlu kita tahu ni kenapa pilihannya asam dan garam gitu kan. Dalam kuali bertemu juga gitu kan. Jadi kalau dalam mengobat tahu yang kita tengok bahwa asam garam ini selalu dekatnya dengan apa namanya? Membalas jasa juga sebetulnya. Asam garam ini kan apa asam garamnya gitu. Kalau kita tengok kan asam garam ini kan sebagai bahan masakan, garam juga sebagai bahan masakan, mungkin gitu. Jadi kalau orang selesai berubat tuh mati ubat ada asam garam. Asam garamnya diberi asam garam mungkin sebagai balasan bahwa dia selesai berubat. Jadi tak ada upah. Gitu. Betul. Kalau pergi ke dokter kan itu ada upah. Bayaran dokter, jasa dokter atas ilmunya. Di kampung tidak? Ada bil ya. Saya pakai BPJS, orang jarang. Jadi tak tahu pula kalau ada jasa dokter. Berobat miang sikit dah beri obat dah. Dah ni dok, dah tak ada tulis kwitansi tu. Maklumlah BPJS mandiri pula. Kadang-kadang guys, ada bahasa-bahasa Melayu ni kadang-kadang kita tak faham juga. Atau mungkin pengucapan orang yang mengucap tu dia juga tak faham. Cuma sekendak mulut dia aja sebetulnya mengucapkan itu. Tapi rasa-rasa itu bisa mewakilkan apa yang dia maksud. Iya betul. Iya kan? Dan itu tadi balik lagi kita sepakat tak dengan kata-kata itu gitu. Macam sprengkongkeng sprengkongkeng sprengkong apa tu gitu kan. Tapi kalau kita sepakat bahwa ini sebuah ungkapan apa sebetulnya maksudnya apa gitu kan. Abstrak. Betul tuh. Kita sepakat. Sepakatannya aja lah supaya apa namanya tu penggunaannya jadi pas ketika apa kondisinya saat itu gitu kan. Dan macam kita menggunakan sprengkongkeng gitu kan. Kalau dalam kondisinya kau ni memang mantap. Pokoknya sprengkongkeng tu lah gitu kan.
Sampai tak ada lagi bahasa lagi. Gitu. Tapi kawan paham gitu kan. Cuma itu yang bisa mewakilkan maksud yang kita sampaikan gitu. Ya kan tak ada kata, dia tak bisa dikata ke bahasa hebat, tak bisa. Hebat, mantap, keren, tak mau. Betul. Dia harus ada sprepehel. Itu harus ada sprepehel. Antara dua tuh, kalau tak pujian tuh hina. Bisa di mana-mana ya. Bisa di mana-mana. Kalimat itu juga kan. Baik, menarik sekali. Itu beberapa, itu masih banyak gitu. Sedikit pun tu. Kalau buat banyak tadi, kalah episod layangan putus. Hati kan. Baik saudara maraku yang tercinta. Kalau rekan belajar Romantic ini project, sesi pojol bang, sekejap bang, edisi 4. Ada pesan sikit. Pesan dan kesan ke dah. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang, itu kata Encik Mat Rock tadi. Kata-kata yang betul tu sagu hati, bukan saku hati. Kalau saku memang tentang saku nih, tapi artinya berbeda ya. Banyak jumpa anak sekarang itu cakap saku hati. Saku hati, saku, uang saku. Dari uang saku. Itu dia, dari uang saku ya. Yang salah ke? Yang salah Sagu hati. Pakai H atau pakai U je bang? Sagu aja atau pakai Hu? Sagu. Atau ada lagi? Sebelum tutup sebelum tutup. Beri dia banyak ni Kang. Sagu hati. Ada lagi. Dah ada guys. Kalau beli minyak bukan sebotol. Tapi sekati. Sekati pernah. Pernah kan? Kenapa namanya sekati? Karena kalau sekati Suzana. Okey. Makna saku hati, sekati. Kena lah. Ini anak sekarang kata Firman tu tadi tu. Saku hati. Ada saku hati. Sagu hati guys. Jadi kalau sekati itu mungkin dia ambil kata dari sekehendak hati. Sekehendak hati. Sekehendak hati. Jadi, sekati. Kalau dulu beli minyak sebotol itu, nak botol kecap, nak botol sirup kan. Pasti bunyinya sekati. Tak kira wadahnya apa tak? Jadi sekati. Yang jual kau beli berapa? Sekati. Ya kan? Sekati itu apa takaran sekati itu? Kalau tahu kita aku bawa galon. Bayar sama juga. Kalau bawa galon yang jual ni tak suka dengan kau. Sekati dia tu mau kecil daripada galon tu. Mungkin dia bawa sebotol kan? Atau dia jual juga tapi gigi rapat. Sekati. Sekati. Ambil. Istilah itu kan muncul mungkin karena dulu orang lebih dekat dengan barter. Pertukaran ya, pertukaran. Kan? Ya. Tapi ini kena ada mata uang sebagai bahan untuk alat untuk pembayaran. Tapi tak tahu takarannya berapa gitu. Sekati gitu. Iya. Kan bisa jadi begitu kan? Logiknya berfikir lah gitu. Pakai agak kan? Betul, itu agak ada tak? Botol kicap dengan botol sirup kan lain. Tapi kau sekati juga gitu. Kalau dia baik, kau pujuk-pujuk, dia bisa dapat banyak kan? Iya. Menarik. Itu dia. Tepuk tangan sikit lu. Banyak kalau kita mau bahas tentang kata-kata. Banyak cik. Ini tambah lampu ni kan kalau bahas lagi ni. Kenapa nama dia sekati? Kadang bukan sekati. Baik kawanku semua, saudara Mara belajar Romantic ini project. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Penghujung podcast kita, podcast Pojol episode 4. Banyak hal yang menarik. Tentunya kritik dan saran kawan-kawan semua sangat dibutuhkan untuk membangun channel kami ini. Nampaknya tak ada lagi ya? Tak ada ya? Nampaknya tak ada lagi. Ya, mungkin cakap abang tadi. Kalah episod lain yang putus. Kalah episod lain yang putus. Azab ni Kang. Siapa nama budak jantan tu? Bual panjang lagi. Panjang lah. Jelas aku risau nak galah ni. Baik kawan-kawan semua. Nampaknya hari pun sudah semakin gelap, lampu pun sudah semakin malap. Malap. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Yang baik silakan diambil, yang buruk tolong dibuangkan. Akhir kata, saya Rakis Fadli. Saya Firman Syah. Saya Mat Rock.
kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.